Justin Hubner beri sinyal, pilih timnas Belanda dibandingkan timnas Indonesia. Jika tolak timnas Israel, Indonesia bisa batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Shin Tae-yong bisa pusing, kekuatan timnas Indonesia berkurang karena Shain Patinama absen. Justin Hubner beri sinyal, pilih timnas Belanda dibandingkan timnas Indonesia. Peluang bergabungnya Justin Hubner ke timnas Indonesia U20 semakin menipis. Hal ini lantaran Justin Hubner lebih memilih timnas Belanda U20 dibandingkan timnas Indonesia. Kepastian ini terlihat dalam unggahan Instagram story miliknya saat berada di Marbella Football Center di Spanyol. Tempat itu merupakan venue pertandingan uji coba timnas Belanda U20. Banyak yang berspekulasi dengan adanya unggahan tersebut, sehingga ia diperkirakan memenuhi panggilan timnas Belanda U20. Justin Hubner sebelumnya masuk ke dalam daftar 35 pemain seleksi timnas Belanda U20 dalam daftar skuad yang berisi 21 pemain untuk menghadapi Prancis. Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong juga memanggil Justin Hubner untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan. Itu selain dua pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga masih yakin, Justin Hubner masih bisa memilih Indonesia. Hal ini karena dirinya menghubungi pemain secara langsung. Sementara itu, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui naturalisasi Justin Hubner, termasuk Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ini setelah DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama PLT Menteri Pemuda dan Menpora RI, Muhadjir Effendi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Hadir juga dalam RDP tersebut para jajaran Komite Eksekutif PSSI periode 2023 hingga 2027. Hadir Ivar Jenner, sedangkan Justin Hubner dan Rafael Struijk tak hadir karena izin latihan. Jika tolak timnas Israel, Indonesia bisa batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia bisa terancam batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 jika menolak timnas Israel ikut serta. Sebab penolakan Israel dari beberapa kelompok di Indonesia tengah gencar digaungkan. Dengan hadirnya penolakan terhadap Israel ini, ada potensi FIFA akan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, atau IFAB telah memastikan bahwa tuan rumah di event-event sepak bola di bawah naungan FIFA tak boleh membawa urusan politik. Dengan penolakan ini, FIFA pun bisa saja mengalihkan status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang dimiliki Indonesia ke negara peserta lainnya. Hal lain, jika Israel benar-benar tak bisa tampil di Piala Dunia U20 2023, maka Indonesia bisa saja mendapat getah tak akan lagi bisa menjadi tuan rumah ajang-ajang yang digelar FIFA. Sebab, FIFA akan menjadikan polemik ini sebagai acuan sebelum menunjuk sebuah negara menjadi tuan rumah event-event internasional. Dengan adanya penolakan ini, Indonesia pun terancam tak bisa menggelar ajang-ajang bergengsi dari FIFA, termasuk Piala Dunia. Paling parah, Indonesia bisa dibanet oleh FIFA, dan sepak bola Indonesia pun tak akan bergeliat, baik timnas maupun klub-klub di dalamnya tak bisa bermain di kompetisi resmi. Sanksi ini pun akan merembet ke berbagai elemen, seperti klub, pemain, pelatih, dan wasit yang akan kehilangan pekerjaan di lapangan hijau. Shin Tae-yong bisa pusing, kekuatan timnas Indonesia berkurang karena Shain Patinama absen. Kekuatan timnas Indonesia bisa terancam berkurang karena Shain Patinama absen dalam FIFA Matchday lawan Burundi. Shain Patinama masih terkendala persoalan administratif untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang resmi FIFA. Shain Patinama sebetulnya menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan kekuatan baru di sektor bek kiri timnas Indonesia. Tak hanya itu, pemain berusia 24 tahun ini juga bisa diplot untuk mengisi sektor gelandang. Absennya Shain Patinama pada ajang FIFA Matchday ini jelas menjadi kerugian bagi skuad Garuda. Sebab, Shain bisa memberikan variasi baru bagi beberapa sektor di lini pertahanan, terutama menjadi pesaing bagi Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Apabila Shain Patinama tak bisa memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday ini, maka dia akan semakin lama memulai proses adaptasinya bersama skuad Garuda.
Sebab bek kiri yang sempat mengikuti Akademi Ajax Amsterdam ini belum bisa segera memulai proses adaptasinya bersama para pemain lain. Padahal Shine membutuhkan proses yang panjang untuk bisa membangun chemistry bersama Asnawi Mangkualam. Dia juga butuh waktu untuk memahami karakter dan gaya kepelatihan Shin Tae-yong. Jika Shine Patinama bisa bermain pada ajang FIFA Matchday ini, Shin Tae-yong tentunya mendapat kesempatan untuk melihat langsung kemampuan dan kapasitas pemainnya itu. Sehingga, ST bakal mendapatkan gambaran kekuatan baru yang bisa ditawarkan Shine Patinama untuk memperkuat skuad Merah Putih. Absennya Shine jelas menghambat kesempatan Shin Tae-yong untuk menemukan peran terbaik yang bisa diberikan kepada pemain kelahiran Belanda tersebut.